Ya, penurunan yang cukup cepat kemarin terjadi, lalu kemudian juga sudah kita revise dan perbarui terkait dengan strategi. Mudah-mudahan Anda melihatnya, menyimaknya dengan sangat detail sampai video terakhir, karena saya menyisipkan di situ adalah strategi alternatif di mana Anda bisa lakukan sell kalau tidak tembus kembali 1744, dan itu terjadi karena dia sempat naik 1742, 1743 dan tergelincir sampai 1727. Dan saya juga menyisipkan di situ kalau dia masuk ke areal support yang kita curigai sebagai zona good demand yang cukup lebar 1717, 1735, seharusnya Anda tidak melakukan sell di zona tersebut karena itu sangat-sangat krusial. Dan itu adalah area bottom, dan terbukti dia rebound di malam hari saat rilis data consumer confidence yang lemah, dan akhirnya dia rebound sampai 1741. Walaupun kita tidak mendapatkan pola kenaikan lebih lanjut, tapi yang jelas teritori arsir merah yang juga kita kenal sebagai zona potensial good demand itu betul-betul sampai saat ini terbukti. Nah, kita tinggal tunggu saja. Dilematisnya hari ini adalah kalau kita perhatikan dari falling wedge tersebut, apakah ini sudah gagal? Sama sekali belum gagal. Anda perhatikan zona support yang ditembus, tapi ternyata penutupannya berada di atas atau kembali di dalam zona falling wedge. Jadi saya tidak melihat hal tersebut gagal. Malah hari ini harusnya kalau misalnya kita bicara tentang technical, falling wedge kemudian dia polanya sudah turun di area support yang cukup kuat, maka pondasinya sudah cukup bagus untuk mengalami kenaikan. Tapi yang menjadi kendala adalah di grafik H1, kalau Anda simak lagi lebih dalam, maka kalau kita tarik Fibonacci retracement, dia tertahan di zona 50%. Dan itu persis yang terjadi sampai saat ini di sesi Asia, dan skenario kita sudah berhasil. TP pertama juga disentuh, tinggal perhatikan TP kedua. Yang harus Anda waspadai selanjutnya adalah pola penurunannya, apakah dia bisa lebih dalam apa tidak. Tapi saya pribadi, saya tidak akan melakukan sell atau merekomendasikan sell di zona 1730 atau di bawah 1735. Kenapa? Anda cek ulang kembali, areal 1717, 1735 yang cukup panjang itu adalah zona potential good demand. Jadi seharusnya akan terjadi pantulan, termasuk juga dorongan dari falling wedge. Falling wedge itu adalah menunggu konfirmasi menembus area resisten. Jadi kalau di malam hari, in case Anda melihat kenaikan di atas 1744, 1745, itu artinya grafik H1 itu sudah tidak berlaku karena Fibonacci retracement di 1744 sudah ditembus. Dan kalau itu ditembus, berarti dia sudah mulai trennya melemah. Dan kemungkinan potensi berikutnya adalah menantikan konfirmasi dari falling wedge yang harus menembus zona resisten 1753, 1755. Kalau itu tembus bagaimana? Kalau itu tembus, of course, sebaiknya Anda follow buy karena falling wedge menandakan reversal untuk bullish. Nah, dari segi berita, saya mendapati data malam ini adalah pending home sales, itu mungkin bisa menjadi trigger untuk koreksi lagi. Tapi juga yang harus Anda perhatikan adalah yang paling big figure-nya semua tertuju kepada event tahunan dari ECB, yaitu pertemuan 4 bank sentral. Ada Fed di sana, BOE di sana, Lagarde sebagai tuan rumah dari ECB, dan juga BOJ tentunya. Nah, jadi volatility kemungkinan masih akan terjadi, dan jangan lupakan bahwa hari ini adalah akhir bulan yang biasanya demand terhadap dolar itu meningkat, dan itu sangat wajar terjadi sejak kemarin. Dan juga jangan lupakan esok adalah voting dari parlemen AS, dan mungkin saja kita belum mendengarkan solusi terakhir dari debt ceiling. Kalau ini belum terselesaikan, maka yang dikhawatirkan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen itu bisa terjadi tsunami ekonomi, dan dia memperkirakan sekitar 2 atau bahkan 3 minggu ke depan. Artinya di pertengahan bulan Oktober mungkin saja itu akan sangat-sangat krusial. Apapun bisa terjadi, jadi sebaiknya Anda tetap menggunakan risk management. Technical View 29 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 29 September 2021, Treasury Yield dan juga US Dollar. Kita lanjut langsung lihat dari Treasury Yield terlebih dulu. Biasanya kita lihat dari dolar, sekarang kita lihat yield terlebih dulu. Ya, oke, ini adalah grafik daily-nya, di mana kita masih tetap melihat ascending triangle berhasil mendorong penguatan ya, atau kenaikan dari yield itu sendiri. Dan kita lihat, ini areal garis putus-putus adalah areal target yang diperkirakan sesuai dengan ketinggian dari ascending ini. Tepatnya berada di 1.617. Jadi kalau misalkan untuk sampai saat ini kita sama sekali belum melihat candlestick yang berwarna merah atau bahkan doji candle ya. Jadi kita sekarang masih tetap menunggu apakah dia akan menyelesaikan lebih dulu targetnya baru nantinya turun atau tidak. Nah, ini yang terpenting adalah
candlestick ya. Tapi kalau misalkan itu belum muncul, berarti kita asumsikan ini masih mengalami penguatan, dan itu berarti tercermin nantinya di grafik H4-nya yang pergerakannya ternyata juga sama. Kalau kemarin kita memperkirakan turun dulu sampai 38,2%, ternyata dia langsung ngegas dan itu langsung menyentuh level resisten yang kita tandai juga. Nah, berarti areal penurunannya tidak terjadi. Sekarang yang kita lihat, dia memang sedang mengalami penurunan. Berarti ini otomatis areal Fibonacci retracement yang kita gunakan kemarin itu harus dihapus karena dia sudah tidak sesuai, dan kemudian kita akan melirik teritori ini. Dan saya pindahkan saja arsir ini menjadi areal resisten. Nanti kita akan lihat apakah dia masih sanggup untuk melakukan kenaikan atau tidak. Berarti otomatis mungkin saja yang terjadi adalah seperti ini, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Or mungkin saja nanti penurunannya baru terjadi setelah areal resisten berikutnya. Nah, ini berkaitan juga dengan outlook dari US dollar. Kemarin kita sudah sempat sampaikan bahwa kalau misalkan dia mencapai equal atau bahkan melewati teritori head, maka head and shoulder-nya gagal ya, dan ini resmi gagal. Anda bisa lihat sini, kemarin areal kenaikan sampai 93.806. Sementara bagian head itu berada di areal high 93.729. Jadi areal ini saya hapus. Tidak ada lagi yang namanya head and shoulder. Sekarang kita perhatikan saja areal resistennya ya. Jadi kalau misalkan saya tarik resisten baru, maka saya akan memiliki teritori seperti ini. Kurang lebih kita sebutnya triangle yang expand ya, expanding triangle. Yang artinya lagi sama halnya dengan apa yang terjadi dengan treasury yield, kita akan melihat potensi kenaikan. Kalau kita geser ke sisi kiri, maka kita akan lihat itu adalah sesuai atau equal dengan areal historical price ya, dan ini berarti historical price pertama. Lalu yang kedua adalah di teritori ini, di mana ini adalah areal puncak dari bulan September di 2020 ya, seperti yang kita pernah kupas di awal pekan, bahwasanya ada kecurigaan mungkin saja dia mencapai titik puncaknya lebih dulu, lalu kemudian barulah dia mengalami penurunan, dan itu bisa saja terjadi. Berarti ini pun sama dengan treasury yield, dia masih mengalami kekuatan. So far dia belum ada rejection, jadi kita asumsikan dia masih memiliki peluang untuk mengalami kenaikan. Lalu kemudian kalau di grafik keempatnya, berarti areal yang kemarin kita tandai juga sebagai resistennya, ini betul-betul terjadi kenaikannya ya. Jadi kita ekspektasikan atau harapkan kenaikan tersebut masih berlanjut sampai teritori berikutnya, barulah nanti kalau kita lihat ada rejection, ini bisa saja terjadi. Technical view gold 29 September 2021 jam 11.53 waktu Indonesia bagian barat, areal high berada di 1741.10 atau 1741.10, dan area low 1733.10, running price 1737.80. Oke, saya cek terlebih dulu. Area sell on rally yang kita rekomendasikan tadi pagi adalah 1741.00, 1743.30. Berarti secara areal seharusnya sudah terkena, sudah tersentuh karena saya memanfaatkan areal grafik H1. Oke, ini adalah tipsnya ya teman-teman. Saya sedikit mengingatkan di grafik H1 kemungkinan ini hanya berlaku sampai sore hari. Jadi kalau misalkan di sore hingga malam hari, Anda harus perhatikan grafik keempat. Jadi kemungkinan itu yang harus kita rubah cara pandangnya, karena kemungkinan potensi dari falling wedge di grafik keempat masih bisa terjadi. Kembali di grafik daily-nya, saya juga ingatkan terkait dengan penurunan kemarin. Ternyata kalau misalkan Anda perhatikan, dia tertahan di zona 1754, itu persis dengan teritori tengah dari long black candle kemarin ya, itu adalah zona 50% ya. Jadi itu yang harus jadi catatan. Kemudian untuk hari ini pun kita patokannya adalah 50% dari real body candle atau long back candle ini yang tercipta ya, kurang lebih saya sudah hitung area open 1750.20 dengan close 1733.60, maka nilai tengah atau 50% real body-nya itu berada di 1741.60-an ya. Berarti itu sama saja dengan area yang kita rekomendasikan untuk melakukan sell tadi. Nah, catatannya adalah kalau misalkan dia sampai naik di atas areal resisten pertama, maka 1754 harus diwaspadai sebagai teritori pamungkas. Artinya, kalau misalkan Anda lihat di pertengahan malam atau di malam hari, dia sudah naik di atas 1750, lalu kemudian Anda perhatikan 1754-nya. Kalau itu tembus, maka kemungkinan pola sell kita sudah selesai, dan itu menandai kemungkinan potensi falling wedge lah yang sudah confirm. Karena areal resisten dari falling wedge sendiri itu berada di 1753, 1754. Jadi kalau ini tembus, itu adalah konfirmasi yang sangat bagus terkait dengan keberhasilan dari falling wedge. Targetnya sampai mana? Targetnya seharusnya dari pangkalnya atau dari puncaknya. Jadi kalau misalkan kita targetkan, ini adalah target utamanya 1806, atau yang paling terdekat adalah wave keduanya. Saya ambil dari arrow ini ya, itu adalah 1779, atau kalaupun Anda ambil tail yang ini, itu adalah 1786. Dan artinya kembali 1, 2, 3, 4, 5,
maka seharusnya kemarin malam itu di 17.27, 17.30 adalah satu hal yang cukup bagus untuk menjadi dorongan, dan itu yang terjadi. Meskipun dia sempat tail sampai 17.27, tapi dia ditutup di atas atau masih di dalam teritori falling wedge, dan akhirnya small body dari candle berikutnya, lalu kemudian dia bullish candle, dan pagi ini dia terdorong sampai 17.41. Jadi secara skenario, kalau Anda percaya dengan kondisi technical, lalu kemudian arealnya juga sudah masuk di areal support psikologis ataupun kita sebutnya dengan zona demand yang cukup luas di 17.17 sampai 17.35, seharusnya inilah menjadi area buy dan kesempatan untuk Anda. Tapi kalau misalkan Anda cukup konservatif, artinya tidak terlampau agresif, maka Anda sebaiknya menunggu sampai zona resisten 17.53, 17.54 tersebut ditembus. Artinya pula berarti di grafik daily tersebut adalah top ataupun puncak dari area long black candle tersebut. Jadi resisten pertama 17.41, lalu kemudian nantinya ada 17.54 sebagai resisten kedua. Sementara untuk support 17.34 saya rasa harusnya masih tetap efektif dan termasuk 17.27 kemarin. Lalu kemudian kalaupun misalkan dia tembus, maka support berikutnya akan terjadi di tanggal 10 Agustus, itu ada area low 17.17.50. Ini berarti mirip dengan grafik H4 yang menunjukkan teritori yang sama di 17.17.50. So, skenario pertama, sell di pagi hari, kemungkinan secara basically di grafik H1-nya sangat mumpuni, karena mungkin kita bisa gunakan, tapi hanya sampai sore hari. Kalau sore sampai malam, Anda perhatikan grafik H4 dan catatan-catatan yang sudah saya berikan, termasuk teritori areal demand. 17.17, 17.35, kemungkinan jangan sampai Anda melakukan sell di area tersebut, karena kemungkinan nantinya dia akan drop ataupun didorong naik ke atas. Terakhir, kalaupun Anda menantikan area buy, sebaiknya pilihannya hanya dua, yaitu melakukan buy on dip saat dia terkoreksi, atau melakukan konfirmasi saat dia tembus resisten. Jadi kalaupun Anda switch strategi menjadi buy, itu kalau misalkan dia sudah menganjak tembus 17.54. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.